Di saat menyampaikan jawaban. Oke, kami persilakan. Baik, selamat siang menjelang jam 1 siang. Ya. Semangat orang tua sudah luar biasa, apalagi orang muda. Ini penting. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang poin pertama, strategi untuk percepatan pembangunan ekonomi. Jadi kalau berbicara ekonomi, poin pertama saya bicara agak pelan karena memang tidak ada waktunya, tidak kasih batas waktu, biar bisa didengar secara seksama. Ya. Jadi kalau berbicara tentang pembangunan ekonomi, itu penting adanya. Apalagi desa adalah pemerintahan terkecil, yang artinya bahwa segala pusat persoalan itu hanya ada di desa yang kemudian ditransfer ke daerah sampai dengan pusat. Maka kata pemberdayaan bagi kita, bagi pemerintah desa, itu paling di depan. Berbicara dana, sekarang kita teriak tentang pemberdayaan karena kita pikir dengan dana desa Bapak Jokowi masih ada. Kalau Bapak Jokowi tidak ada, teriak pemberdayaan. Pemberdayaan apa? Dana sudah tidak ada. Maka BUMDes itu perannya sangat vital, perannya sangat penting. Karena apa? Desa kita adalah di desa yang punya sumber daya alam. Saya perlu ingatkan bahwa tidak ada orang miskin di desanya yang kaya. Itu tidak ada. Hanya soal cara bagaimana mindset seorang pemimpin kepala desa dalam hal ini untuk mengakomodir itu, Pak, sumber daya yang ada, supaya kemudian itu bisa dirasakan semua masyarakat. Maka BUMDes itu menjadi poin penting, dan yang jelas bahwa kalau itu sudah punya peran besar, saya yakin UMKM dan lain-lain seperti pada misi saya tadi. Yang berikutnya lagi, kalau berbicara tentang pembangunan ekonomi, itu harus ada indikatornya. Kita tidak bicara hanya sebatas bicara pembangunan ekonomi. Harus ada indikatornya apa dulu. Masyarakat ini miskin, sangat miskin. Ekonomi ke atas, ke bawah, ekonomi menengah. Harus ada indikator itu. Karena itu penting keberhasilan untuk memaksimalkan kata pembangunan ekonomi tadi. Jadi kita tidak hanya fokus pada fisik. Karena saya yakin, jangan kami sebagai Cakades, tetapi masyarakat juga jago tuh kalau buat revisi. Tapi kalau buat tentang pemberdayaan, saya yakin kita belum bisa sampai ke situ. Maka dari itu, ini penting bagi kita untuk mengakomodir ini semua, memanajemen ini semua dengan baik, supaya kata pembangunan ekonomi itu akan terwujud. Yang berikut lagi, ini berbicara tapal batas. Jadi memang sedikit merasakan karena berada di pinggir timur dan pinggir barat. Ya. Saya perlu mau sampaikan bahwa berbicara tapal batas administrasi, tapi tidak terlepas dengan sejarah. Karena dia kait mengait. Benar, kalau berbicara tentang wilayah dan lain-lain, iya. Kalau kita berbicara tentang tapal batas berarti wilayah administrasi, itu tidak ada kaitannya. Tapi kata sejarah itu penting. Maka di sini kemudian tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Tetapi peran paling pertama adalah pemerintah desa, pemerintahan desa. Karena di dalam pemerintahan desa itu ada yang namanya LPA. Kalau kita berbicara tentang sejarah, fungsikanlah orang-orang ini. Kita tidak bisa seorang kepala desa dia berbicara tentang semaunya dia, tidak bisa. Kan ada tupoksinya masing-masing. Maka peran mereka itu harus kita siapkan. Itu yang paling pertama. Yang kedua, tidak bisa kata berdiri sendiri, tidak bisa hanya yang di dusun 1 atau dusun 4 bidar berdiri sendiri, tidak bisa.
Tetapi bagaimana kekompakan masyarakat desa Golonio dalam hal ini diakomodir oleh pemerintah desa. Mari kita berbicara ini. Peta itu penting. Karena kita berbicara tentang administrasi wilayah. Soal kita berbicara tentang batas tanah sampai Amerika tetap. Kita punya, kita sampai di sana juga tetap ada batas tanah. Maka kita fungsikan saja peran-peran ini. Kita tidak bisa mengabaikan orang tua, para tokoh, apalagi yang namanya tokoh adat, tokoh budaya, kemudian orang muda. Kalau soal gapura, ya kami kemarin jujur saja, Dusun 4 kemarin pernah menerobos itu. Yang artinya kami tahu bahwa itu secara regulasi memang salah. Tetapi kami menginginkan supaya pemerintah desa di sini dia punya peran juga. Jangan sampai hanya masyarakat yang ada di pinggiran batas wilayah itu yang bergerak di sana. Tidak bisa begitu. Jadi peran pemerintah desa, LPA, BPD, masyarakat adat, tokoh masyarakat itu penting. Yang berikutnya lagi, ini soal perbedaan. Kalau saya, kata perbedaan bagi saya itu sebuah keberhasilan. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dinamika di masyarakat tidak bisa kita batasi. Dengan adanya perbedaan maka muncullah yang namanya perubahan. Tetapi tidak bisa kita kesampingkan kata ego kita. Lepaskan semua ego. Yang kita utamakan adalah perbedaan yang membawa perubahan dalam artian di sini sama-sama untuk membangun. Soal Golonio saya pikir kalau kita berbicara tentang perbedaan, ya kalau saya secara pribadi mungkin menurut saya tidak ada. Hanya soal persepsi kita saja bahwa ada perbedaan. Tetapi sebenarnya kata perbedaan itu kalau kita maknakan secara baik-baik, sebenarnya perbedaan yang membangun dinamika politik, dinamika sosial, dinamika ekonomi yang terjadi di masyarakat. Itu benar adanya. Kenapa? Masyarakat butuh hidup. Jadi itu penting. Jadi kalau berbicara hal seperti ini juga saya tidak bisa berbicara banyak. Saya orang muda, saya juga belum pernah di dalam sistem pemerintahan. Jadi saya tidak menjanjikan sesuatu yang lebih. Tidak ada. Dan kalau berbicara tentang orang muda, seperti Cekades nomor 1 tadi, saya pikir lebih pas di saya. Bapak Bung Karno harus beri ke saya. Ya. Dan saya pikir orang muda Golonio sudah pasti. Terima kasih.